Dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di acara Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah Tangga itu mulia, maaf, bersama Ayah Zaid, founder Keluarga Cerdas. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fatarani sebagai host yang akan menemani Ayah Bunda dalam acara kali ini. Acara ini diselenggarakan oleh Keluarga Cerdas. Keluarga Cerdas adalah sebuah komunitas yang memberikan ruang untuk para orang tua belajar tentang parenting, pernikahan, dan persoalan keluarga. Nah, sebelum masuk ke acara, saya mau menyapa dulu Ayah Bunda. Kira-kira Ayah Bunda asal dari mana ya? Boleh di komen di chat. Terus, Tadi ada yang di sini ini gimana? Oke. Dan Ibu bisa minta tolong nggak? wow, Masya Allah. Mau lihat? Dari mana aja sih? Masya Allah, jauh sekali ya. Terus, Ayah Bunda boleh perkenalkan dirinya. Kamera sama mic-nya boleh dibuka. Ibu apa sih? Ibu Alia boleh perkenalkan diri. Calon ibu ya, perkenalkan nama saya Alia Salsabila Ridwan, asal rumah dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Salam kenal semuanya ya. Oke, terima kasih. Ibu Elis boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis dari Perut Jajar. Terima kasih. Kalau yang lainnya boleh perkenalkan diri. Mungkin yang lainnya. Mama Fatih boleh perkenalkan diri. Nama saya Tina dari Cimahi. Apa lagi? Boleh nggak minta tolong ambilin? Materi. Mari kita lanjut aja ya, Ayah Bunda semuanya. Kita lanjut ke materi. Ayah Zaid, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi kayak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Segala puji bagi Allah yang memberikan izin, memberikan karunia kepada kita semua, ibu-ibu begitu ya. Yang alhamdulillah yang hari ini hadir ibu-ibu semua begitu ya. Tidak. Yang bapak-bapaknya ada ini Reza Balga. Dari mana boleh saya tahu ini Reza Balga ini dari mana? Ini sepertinya namanya nama bapak-bapak nih ya. Di sini juga ada Hartin Lamusu. Ini nama ibu apa nama bapak ya? Oke, siap. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua dan mudah-mudahan dari bapaknya juga ada gitu ya. Selamat datang di webinar kali ini. Em, Webinar keluarga cerdas tentang ibu rumah tangga itu mulia, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Alia, Bu Elis, Mama Fatih, gitu ya. Pak Hartin apa Bu Hartin ya? Saya tidak paham, gitu ya. Bu Siti, Bu Yanti, Bu Dina, Bu Amisa, Bu Dian, Bu Intan, Bu Resa Balga, Bu Ika, Bu Mutia, Bu Ayu, dan Bu Nur Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir, gitu ya. Ada yang dari Cimahi, Bandar Lampung, Sidoarjo, gitu ya. Alhamdulillah dari Batu Jajar, dari Muhammad Toha, begitu ya. Dan Alhamdulillah, Bang. Baik, kita akan langsung saja supaya nanti kita diskusinya lebih banyak begitu ya. Saya akan langsung saja Ibu rumah tangga kelihatan ya slide di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Kelihatan. Oke, siap kelihatan ya. Ibu rumah tangga itu mulia begitu ya. Saya akan mencoba kita melihat sudut pandang ibu rumah tangga ini sesuatu yang berbeda begitu ya. Agak sedikit berbeda. Wah. Nah, ibu rumah tangga mulia ini kadang-kadang memang untuk seangkatan saya begitu ya, kelahiran 90 begitu ya. Rasa-rasanya hari-hari ini, akhir-akhir ini, profesi ibu rumah tangga ini menjadi sesuatu yang apaan ya gitu ya, sesuatu yang memang tidak sesuatu yang wah begitu ya. Biasa aja gitu. Padahal di balik itu semua tanpa ibu rumah tangga ya rumah bisa berantakan gitu ya. Nah, ibu rumah tangga itu mulia oleh Ayah Zaid Cimahi 26 Desember 2024. Oke. Nah, saya akan menggambarkan seperti ini. Jadi apa yang ini kita ada satu analogi begitu ya. Satu analogi. Ini ada gambar apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ini gambar apa? Kiper sepak Kiper bola. ya, sepak bola. Jadi ini ada gambar kiper begitu ya. Apa yang akan terjadi jika seorang kiper tidak menjaga gawangnya? Pasti bola akan mudah masuk kan, gitu ya, akan mudah masuk begitu ya. Apa yang akan terjadi jika kiper kelelahan saat melaksanakan tugasnya? Kemungkinan besar bolanya juga akan mudah masuk begitu ya. Lalu apa yang akan terjadi jika kiper tidak ikhlas dan tidak semangat menjaga gawang? Maka bisa jadi kiper itu akan bekerja tanpa profesional ya. Jadi dia bekerjanya sembarangan gitu ya. Nah, ini kiper gitu ya. Nah, kalau misalkan itu ada seorang kiper, ilmu dan keterampilan apa yang harus dikuasai kiper agar gawang itu tetap selamat dari ancaman pihak lawan? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, keterampilan apa atau ilmu apa yang harus dikuasai oleh kiper agar gawangnya tetap selamat dari ancaman pihak lawan? Ada yang mau berkomentar? Menangkap bola. Menangkap bola. Oke, siap. Terus apa lagi? Selain menangkap bola, tentu banyak ya keterampilannya. Menangkap bola, loncat, lalu menghitung arah angin. Jangan salah, jadi kiper pun juga harus bisa menghitung arah angin, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Lalu membaca pergerakan lawan, membaca pergerakan bola datangnya dari mana begitu ya. Lalu menjaga emosi supaya tetap tenang. Itu juga penting. Ternyata jadi kiper itu harus melatih emosi. Melatih emosi untuk tetap apa? Untuk tetap tenang, tetap enjoy gitu ya.
kapanpun serangan itu datang, maka kiper akan selalu siap, gitu ya. Jadi banyak gitu ya ilmu yang harus dikuasai oleh seorang kiper untuk menjaga gawangnya. Bagaimana meloncat, bagaimana dia belok ke kanan, belok ke kiri, begitu ya. Dan terus dia juga harus memperhitungkan jarak bola dari tengah lapangan sampai ke gawang, begitu ya. Itu juga harus diperhitungkan. Dan itu harus dilatih. Dilatih setiap hari. Mungkin kalau latihan selama 8 jam per hari, begitu ya. 8 jam per hari. Nah, itu harus terus dilatih. Kalau nggak dilatih juga kipernya akan kewalahan, gitu ya. Nah, kalau ternyata kip serangkan tadi kan serangannya itu adalah bola, begitu ya. Nah, cuma pertanyaannya gini, kalau misalkan kiper itu ibaratkan ibu rumah tangga, begitu ya, yang dia di mana dia menjaga gawang, menjaga rumah, begitu ya, agar tetap nyaman, tetap tetap harmonis, begitu ya, tetap nyaman untuk tempat pulang, begitu ya, bagi siapapun, bagi anak, bagi suami, bagi pasangan, begitu ya. Nah, pertanyaannya di luar rumah itu, gitu ya, di luar rumah itu banyak sekali tantangan yang akan menyerang rumah kita, begitu ya. Istilahnya gini, ada narkoba, kan ada ya banyak ya bandar-bandar narkoba sekarang menyerang anak-anak kita, gitu ya. Nah, anak-anak kita datang ke rumah, berarti kan serangan narkoba datang ke rumah. Globalisasi, globalisasi itu bisa lewat handphone, gitu ya, internet, gitu ya. Pokoknya segala macam tentang globalisasi, tentang budaya seks bebas, budaya eh, apa ya bebas pergaulan, macam-macam ateis, gitu ya. Itu kan hasil dari globalisasi bagaimana satu dunia itu sangat cepat untuk didatangi gitu ya informasinya sangat cepat gitu ya globalisasi lalu makanan tidak sehat gitu ya ada yang selalu aja ada yang menawarkan makanan-makanan yang tidak sehat bahkan mungkin warung di sebelah rumah kita pun juga menjajakan makanan-makanan yang tidak sehat lalu informasi seksualitas orang ketiga pendangkalan akidah gitu ya, terlalu cinta dunia, dan ancaman lainnya yang dapat menghancurkan rumah. Nah, itulah ancaman-ancaman yang bisa merusak gawang kita. Kalau gawang kita itu adalah rumah, maka itulah ancamannya gitu. Kalau misalnya tidak ada kiper, tidak ada ibu rumah tangga, kira-kira apa yang akan terjadi? Maka ancaman-ancaman itu akan mudah masuk ke dalam rumah kita. Ancaman narkoba akan masuk ke dalam rumah kita karena tidak ada yang jaga, karena tidak ada yang mengawasi di rumah, gitu ya. Anak pulang dari sekolah bisa jadi dia jajan yang memang tidak sehat, gitu ya. Suami misalkan capek bekerja di luar, pulang-pulang ternyata menjadi rumah yang tidak nyaman, gitu ya. Malah jadi berantakan dan segala macam begitu ya. Nah, kalau ibu rumah tangga itu adalah guru pertama dan penjaga pertama di rumah ketika striker maju di depan. Jadi kan striker ini ibaratkan pasangan kita ya, suami gitu. Suaminya sedang pergi keluar mencari nafkah, bekerja, berdagang. Mereka sedang berusaha untuk mendapatkan sebongkah berlian begitu ya di luar sana. Maka kita sebagai posisi, andaikan ya ini analogi kita sebagai seorang kiper, kita harus tetap menjaga, memastikan kondisi rumah itu tetap aman, aman dan terhindar dari serangan eksternal. Serangan eksternal itu yang tadi, mulai dari narkoba, mulai dari informasi seksualitas, gitu ya, informasi pendangkalan akidah. Jangan salah, mungkin di sekitar rumah kita itu banyak sekali orang-orang yang akan mendangkalkan akidah kita, akidah pasangan kita, akidah anak-anak kita, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yaitu membantu anak belajar keterampilan hidup sehari-hari. Ya bagaimana gitu ya, anak bisa pakai baju sendiri, anak bisa makan sendiri, anak bisa berkomunikasi secara mandiri, anak bisa belajar mandiri. Itu kan harus ada yang membimbing. Kalau bukan ibu rumah tangga siapa lagi gitu ya. Karena bisa jadi bapaknya begitu ya, memang sibuk gitu ya, dari pagi sampai sore, bahkan mungkin ada yang sampai malam. Atau bahkan mungkin berangkat sore, pulang pagi, siang-siang istirahat gitu ya. Tapi siangnya anak sekolah gitu ya. Jadi interaksi antara ayah dengan anak itu sedikit berkurang atau berkurang gitu ya. Nah, padahal si anak butuh panutan, anak butuh pembimbing. Siapa itu ibu rumah tangga gitu ya.
Lalu ibu rumah tangga itu juga membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri siapa? Kepercayaan diri pasangannya, kepercayaan diri anaknya, begitu ya. Nah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, anggota keluarga suaminya dan serta anak-anaknya dan dia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Jadi jangan salah, ibu rumah tangga pun adalah seorang pemimpin, gitu ya. Dia memimpin ketika suaminya tidak ada di rumah, gitu ya. Memimpin apa? Mengelola harta suami, begitu ya. Mengelola rumah, gitu ya. Memimpin anak-anak yang ada di rumah, begitu ya. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu rumah tangga adalah pemimpin, maka seorang istri merupakan pemimpin yang menjaga di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penjagaannya. Dan jangan salah, ibu rumah tangga itu merupakan salah satu jihad yang eh, yang sudah Allah sampaikan kepada kita gitu ya selaku umat manusia. Laki-laki misalkan harus keluar mencari nafkah, berarti maka istrinya menjadi ibu rumah tangga, berarti. Dan pernah suatu saat em, seorang wanita sahabat sahabat Rasulullah gitu ya, seorang wanita mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laki-laki diberikan kelebihan harta, ya dia punya punya harta. Laki-laki diberikan kelebihan untuk berjihad di jalan Allah, menyerang, membunuh kaum kafir gitu ya. Dan ketika dia menang, pahala yang banyak untuk laki-laki itu gitu ya. Dan kalau dia mati, dia syahid gitu ya. Syahid, maka balasannya adalah surga. Sedangkan kami, para wanita, kami juga ingin melaksanakan jihad, mendapatkan pahala yang banyak seperti yang laki-laki dapatkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu, dia mengatakan bahwa kalian menjaga harta anak-anak gitu ya, suami itu dan berada tetap di rumah, menjalankan kewajiban-kewajibannya begitu ya, sholat wajib dan sebagainya itu adalah jihad. Jadi kalau misalnya jihad secara istilah sangat luas sekali, mulai dari mencari nafkah, biasanya mencari nafkah itu juga jihad. Berperang melawan kaum yang memerangi umat Islam itu juga jihad gitu ya. Termasuk jadi ibu rumah tangga itu adalah jihad. Karena apa? Banyak sekali ya tugas-tugas jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Mulai dari bangun pagi sampai nanti tidur kembali. Mulai dari mempersiapkan anak sekolah sampai anak itu pulang. Itu banyak, banyak sekali. Maka Rasulullah SAW sangat adil gitu ya. Bagi laki-laki, Allah itu maha adil. Bagi laki-laki perang jihadnya adalah dia pergi keluar mencari nafkah. Dalam kondisi perang dia menjadi tentara begitu ya. Dan bagi wanita itu tetap standby di rumah, menjaga rumahnya supaya tetap aman. Kan kalau tadi ibaratnya kiper itu kan gawangnya harus tetap ada yang jaga. Kalau nggak ada yang jaga nanti mudah kemasukan bola, mudah kemasukan serangan dari luar gitu ya, dan macam-macam gitu. Nah, hakikat jihad adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, berupa amal soleh, keimanan, dan menolak sesuatu yang Allah Ta'ala murkai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, apakah jadi ibu rumah tangga itu kan juga dalam rangka apa sih? Dalam rangka menghasilkan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang diridhai Allah? Wanita salatnya di rumah, menjaga harta suami, menjaga anak-anak, begitu ya, mempersiapkan segala macam kebutuhan ya, misalnya taat lah ya, taat pada suami begitu ya. Taatlah kepada suami selama itu memang selama itu baik begitu ya, selama itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sehingga nanti hasilnya adalah amal soleh gitu ya. Amal soleh, keimanan kepada Allah dan menolak sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai begitu. Nah, jadi
Kalau misalnya kita pengen menjadi ibu rumah tangga itu kan bisa jadi mulia, bisa jadi tidak. Nah, syaratnya hanya ada dua. Kalau misalkan pengen kita sebagai ibu rumah tangga ini menjadi seorang yang mulia, pekerjaannya mulia, begitu ya. Mari kita luruskan niat bahwa tugas ibu rumah tangga itu mulia ketika dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita lakukan gitu ya, em, tugas sebagai ibu rumah tangga itu secara ikhlas karena Allah ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan cinta Allah, dan dengan cara yang baik sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi pertama niatnya lurus karena Allah, yang kedua caranya baik. Gitu ya. Maka dipastikan bahwa ibu rumah tangga itu mulia, karena memang itu adalah perintah langsung dari Allah SWT gitu ya. Lalu bagaimana dengan wanita karir gitu ya? Saya ibu rumah tangga, tapi saya juga berkarir gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Seimbangkan saja pekerjaan ibu rumah tangga dan waktu karir jika ibu adalah pegawai. Jadi pastikan ibu memiliki waktu yang seimbang antara bekerja di rumah dan bekerja di luar rumah, gitu ya. Memang ada kondisi-kondisi tertentu ibu itu berjualan, gitu ya. Ada kondisi tertentu ibu itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, gitu ya. Maka seimbangkan pekerjaan ibu rumah tangga dan waktu karirnya. Kalau bisa pilihlah pekerjaan yang fleksibel begitu. Lalu yang kedua, ajak bekerja sama dengan suami, anak-anak, asisten rumah tangga jika punya ya, atau anggota lainnya yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi rumah tangga itu ketika mengurus rumah itu jangan sendirian ibu-ibu begitu ya, repot gitu ya. Karena banyak sekali tugasnya, mulai dari karena yang punya halaman, membereskan halaman, membereskan dapur, membereskan kamar tidur, terus kalau misalnya ada tamu datang, kalau belum anak-anak, belum misalkan ya macam-macam lah ya, banyak sekali cuci baju, cuci piring begitu ya. Nah, ajak kerjasama dengan suami gitu ya. Karena sebenarnya gini, hakikatnya pekerjaan yang ada di rumah itu kewajiban suami. Cuman karena suami itu harus keluar dan kita sebagai istri itu, sebagai pasangan itu harus taat pada suami, maka kita membantu suami untuk melaksanakan kewajibannya gitu ya. Jadi apapun pekerjaan yang ada di rumah itu sebenarnya tanggung jawab suami. Hanya ketika dia memang harus keluar bekerja, harus berdagang, maka istri sebagai pendamping hidupnya itu membantu suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Kalau misalkan ada anak-anaknya udah pada besar, ajaklah kerjasama kita anak-anaknya ya. Kalau misalnya ada anaknya sudah SMP misalkan, SMP berarti ajak kerjasama untuk membereskan ruang tamu begitu ya, atau SMA gitu ya. Sebagai bagian dari bahwa rumah itu harus tetap nyaman ditinggali bersama gitu ya. Kalau punya asisten rumah tangga, silakan ajak kerjasama dengan asisten rumah tangga atau anggota lainnya misalkan ada kakek, ada nenek begitu ya. Kalau misalnya memang bisa diajak kerjasama minimal kalau misalkan kakek nenek ya sama-sama menjaga rumah itu tetap bersih begitu ya. Walaupun mungkin yang beres-beres rumah adalah suami atau istri begitu ya. Nah, ada beberapa alasan lain mengapa ibu rumah tangga itu begitu mulia. Pertama, dia adalah pondasi keluarga. Ibu rumah tangga seringkali menjadi pondasi utama dalam keluarga karena mereka menciptakan suasana rumah yang harmonis, mengasuh anak-anak dengan penuh kasih sayang, dan menjadi tempat bersandar bagi seluruh anggota keluarga, termasuk suami, ya, termasuk pasangan. Jadi ibu rumah tangga ini menjadi tempat yang meneduhkan bagi pasangan dan meneduhkan bagi anak-anak. Misalkan anak-anaknya kalau sudah pada besar mungkin bekerja, pulang ke rumah, gitu ya, menjadi tempat yang meneduhkan. Lalu ibu rumah tangga juga pendidikan karakter. Karena itu, ibu adalah guru madrasah pertama bagi anak-anak. Ibu rumah tangga berperan besar dalam membentuk karakter anak. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang akan menjadi bekal anak dalam menjalani hidup. Dan ibu rumah tangga juga sebagai pengelola rumah tangga. Mengelola rumah tangga bukanlah perkara mudah gitu ya. Mulai dari mengatur keuangan gitu ya. Ya,
lalu memasak, membersihkan rumah, hingga merawat anggota keluarga yang sakit, semua menjadi tanggung jawab ibu rumah tangga sesuai kesepakatan ya, sesuai kesepakatan. Karena balik lagi tanggung jawab rumah itu sebenarnya suami, gitu ya. Karena dalam surat At-Tahrim pokoknya sebenarnya memasak itu karena kan kewajiban suami apa? Kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir misalkan makan. Nah, berarti ketika suami memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir, yaitu salah satunya adalah makan, maka proses penyiapan bahan baku sampai jadi, gitu ya, makanannya sampai menyuapi ke istrinya dan ke anak-anaknya itu adalah kewajiban suami. Tapi karena keterbatasan, gitu ya, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, mungkin ya, maka istri membantu suami untuk melaksanakan kewajiban itu. Misalkan ya memasak gitu ya. Kalau suaminya nggak bisa masak, istrinya bisa masak, ya dibantulah gitu ya. Sebagai salah satu kewajiban taat kepada suami untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dimana kalau suaminya bisa masak dan suaminya mau masak, ya itu memang kewajiban gitu ya. Terus kalau misalkan suami bisa ngatur keuangan gitu ya, ya sok aja gitu ya kalau memang dia mampu, karena itu emang kewajibannya gitu ya sebagai kepala rumah tangga begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak mampu atau misalkan kalau suami yang ngurus keuangan itu nggak benar gitu ya, ya istri sebagai ibu rumah tangga membantu supaya rumah itu tetap aman keuangannya, kondisi finansial keuangan, kondisi keuangannya, finansialnya tetap aman, terjaga gitu, dan sejahtera. Jadi makanya di sini catatan khusus adalah sesuai kesepakatan. Jadi rumah yang bagus itu adalah rumah yang memiliki komunikasi antara suami dan istri. Rumah ini mau diapain? Ada diskusi ada ngobrol lah, ngobrol suami sama istri. Ini rumah mau diapain gitu ya. Keuangan mau diapain? Itu ngobrol aja gitu ya. Terus rumah, kebersihan dan sebagainya, siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau misalkan bisa, oke suami bisa contoh ya, suami berangkatnya jam 7:30, ya minimal jam 6 suami bantu untuk beres-beres cuci piring gitu ya, atau mencuci baju, karena itu emang kewajiban gitu ya. Sedang istri misalkan memasak itu dalam rangka membantu suami melaksanakan kewajibannya. Nah, lalu selanjutnya korban yang tak terlihat. Ibu rumah tangga itu adalah korban yang tak terlihat. Seringkali pengorbanan ibu rumah tangga itu tidak terlihat. Mereka rela mengorbankan waktu istirahat, hobi, bahkan karir demi keluarga. Saya paham banget begitu ya, paham banget ketika itu ada seorang ibu, dia bekerja di satu kantor, lalu karena dia punya anak, dia harus melepas karirnya untuk menjadi ibu rumah tangga full time di rumah begitu ya. Jadi sudah tidak bisa berkarir. Ataupun misalkan saya masih tetap berkarir, tapi saya punya asisten rumah tangga, mangga gitu ya. Silakan disepakati dengan suaminya gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi ibu rumah tangga itu juga memang mengorbankan waktu istirahat, siang-siang masih beres-beres. Kadang-kadang suaminya dia bisa tidur kalau anak-anak sudah tidur gitu ya. Atau tengah malam terbangun karena tangisan anak bayi. Dan selanjutnya, pekerjaan tanpa batas waktu. Tidak ada jam kerja yang pasti bagi seorang ibu rumah tangga. Mereka bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa mengenal lelah. Kalau ibu rumah tangga juga berhak mendapatkan penghargaan. Meskipun tidak memiliki penghasilan tetap, ibu rumah tangga berhak mendapatkan penghargaan atas segala jerih payah mereka. Penghargaan dari siapa? Dari Allah gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan kewajiban ibu rumah tangga itu eh, dengan ikhlas, dengan cara yang baik, begitu ya, itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan dia tidak menghasilkan harta ya, ibu rumah tangga itu tidak menghasilkan harta, maka dia hanya menyandarkan, ya Allah, saya ibu rumah tangga, saya melakukan kewajiban di rumah, ya maksudnya tugas yang sesuai kesepakatan, membereskan rumah, menjaga rumah gitu ya dari ancaman narkoba, ancaman globalisasi dan sebagainya, pendangkalan akidah dan sebagainya adalah untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Mendapatkan ridho suami adalah suami ridho, Allah ridho gitu ya. Selama kita melakukannya yang baik begitu.
ketenangan, dan surga. Dan juga penghargaan dari seorang yang mencintainya gitu ya. Siapa yang mencintainya? Ya pasangannya gitu ya, dan anak-anaknya gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada para suami di sini gitu ya, kali-kali berikan hadiah gitu ya untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada pasangannya atas kerja kerasnya di rumah gitu ya. Memang jadi ibu rumah tangga ketika di rumah itu tidak menghasilkan gaji ya. Ya. Tapi ada juga loh yang ibu rumah tangga dia sambil bisnis ada gitu ya, sambil bisnis, sambil pekerjaan sampingan ada gitu ya. Memang sejatinya ketika membereskan rumah itu kan tidak ada yang menggaji. Gitu ya. Nah, ibu rumah tangga itu tidak mendapatkan gaji bulanan dari setiap kerja kerasnya, tetapi mendapatkan apa? Kalau kita lihat ya, ada beberapa, ada 4 level rezeki dari Allah, gitu ya. Ada harta, ada hati. Hati ini adalah kesehatan, gitu ya, kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Ada anak-anak yang soleh, gitu ya, ada anak-anak yang soleh, ada ridho Allah, gitu ya. Apakah ibu rumah tangga mendapatkan harta? Tidak, gitu ya. Kecuali kalau dia bisnis, ya sambil di rumah sambil bisnis dia dapat harta. Tapi ketika jadi ibu rumah tangga itu akan mendapatkan kesehatan. Kenapa kesehatan gitu ya? Dia masih produktif, beres-beres rumah, dapat kesehatan fisik, dapat kesehatan mental. Selama itu dikerjakan dengan ikhlas dan dengan cara yang baik dan tetap mengatur waktu ya. Jangan sampai ibu rumah tangga tidak punya istirahat gitu ya. Kalau tidak punya istirahat nanti malah jatuh sakit gitu ya. Malah kalau sakit, berantakan rumahnya juga semuanya jadi repot. Dan jadi ibu rumah tangga juga akan berpotensi mendapatkan rezeki anak soleh karena mendampingi anak-anak untuk menjadi soleh gitu ya. Laki-laki kan ada tiga amalan yang tidak akan pernah terputus ketika kita meninggal, ketika ibu itu meninggal. Pertama, rezeki anak yang soleh begitu ya. Jadi rezeki anak yang soleh itu adalah rezeki yang lebih baik daripada harta. Anak soleh itu adalah rezeki dari Allah yang lebih baik daripada harta dan lebih baik daripada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Lalu ilmu yang bermanfaat. Semua nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah ilmu. Ya. Itu ya. Jadi jangan salah, ibu rumah tangga itu mendapatkan 3 rezeki sekaligus. Pertama, anak yang soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketika jadi ibu rumah tangga, menasehati suaminya, begitu ya. Kalau suaminya salah, Anda menasehati anak-anaknya untuk berbuat baik, beriman kepada Allah, mendirikan sholat, itu adalah ilmu, gitu ya. Nah, sholat itu kewajiban kita. Nah, sholat itu untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, bahwa kamu harus baca Quran, karena baca Quran itu mendapatkan rahmat Allah dan sebagainya, itu adalah ilmu. Maka itulah amalan yang tidak akan pernah terputus. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Sedekah itu bukan hanya uang gitu ya. Sedekah keringat gitu ya. Sedekah perhatian, sedekah senyuman. Memberikan senyuman kepada orang lain adalah sedekah. Senyuman kepada anak-anak kita, senyuman kepada pasangan kita, itu adalah sedekah gitu ya. Lalu keringat gitu ya, itu adalah sedekah. Jadi akan mendapatkan sedekah. Kalau misalkan ibu-ibunya punya penghasilan, lalu diberikan kepada anak, kepada suami, itu adalah sedekah gitu ya. Jadi ada satu kisah, saat itu ada satu pasangan yang Allah takdirkan terbalik begitu ya. Jadi pasangan suaminya itu miskin gitu ya. Jadi pekerjaannya itu miskin. Pekerjaannya miskin itu artinya dia tidak mendapatkan penghasilan yang besar gitu ya. Artinya miskin, kategori miskin itu kan tidak bisa, apapun yang dihasilkan tidak bisa menutupi kebutuhan rumahnya begitu ya. Tapi istrinya itu dia punya pekerjaan yang bagus gitu ya. Dan punya harta yang bagus, mungkin karena emang sebelum nikah itu dia punya pekerjaan yang bagus, punya harta yang banyak begitu ya, begitu nikah gitu ya. Suaminya tetap pekerjaannya menghasilkan hartanya sedikit, tapi kalau istrinya mendapatkan hasil yang banyak. Lalu wanita ini, ibu-ibu ini mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya harta, kepada siapakah saya harus memberikannya, gitu ya. Saya ingin bersedekah. Kata Rasulullah, apakah kamu punya suami di rumah, gitu ya? Ada. Apakah kamu punya anak-anak? Ada, gitu ya. Maka berikanlah kepada mereka. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah kepada orang yang terdekat, gitu ya.
Bagi ibu rumah tangga, orang yang terdekat adalah suaminya, orang yang terdekat adalah anak-anaknya, dan itu adalah bagian daripada sedekah. Kalau ibu rumah tangga punya penghasilan karena pekerjaan sampingan, karena apa tadi bisnisnya, maka itu adalah sedekah, gitu ya. Jadi ibu rumah tangga itu punya tiga. Kalau jadi suami belum tentunya gini. Kan suaminya misalkan sibuk dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak ketemu sama anak, tidak menasihati anak. Apakah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kan tidak ya, gitu. Atau mungkin bisa terlewatkan gitu ya. Kalau suami memberikan makan, memberikan harta kepada anak dan istri itu adalah kewajiban, gitu ya, bukan sedekah. Nah, kalau ibu rumah tangga itu bisa tiga-tiganya sekaligus. Ya, pertama, ya tadi mendapatkan anak soleh, memberikan ilmu kepada anak-anak, gitu ya, dan memberikan sedekah kepada anggota keluarga. Dan ingat, sedekah itu bukan hanya sekedar harta. Semua itu terdapat, maka ridha Allah datang, gitu ya. Mudah-mudahan ridha Allah itu adalah rezeki yang paling akhir, yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling mulia. Harta itu tidak ada apa-apanya karena kita akan meninggalkannya. Fisik itu tidak ada apa-apanya karena fisik itu akan mati. Anak yang soleh itu akan mengantarkan kita kepada surga dan ridha Allah adalah sesuatu yang kekal. Ya. Nah, ibu rumah tangga itu mulia karena berperan penting menjadi tonggak peradaban umat manusia. Jangan salah, ibu-ibu itu adalah berperan menjadi tonggak peradaban. Tonggak peradaban itu artinya sesuatu tiang yang kokoh gitu ya, peradaban umat manusia. Karena kalau misalkan ibunya rusak, maka rumah itu bisa jadi rusak, gitu ya. Kalau ibu itu bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, mengelola rumahnya baik, maka dia akan menghasilkan rumah yang bagus. Dan ketika antar rumah itu bagus, gitu ya, antar tetangga itu bagus, maka dia akan menghasilkan sebuah masyarakat yang baik. Ketika masyarakat dengan masyarakat itu baik, maka dia akan menghasilkan sebuah negara yang baik, peradaban manusia yang baik. Jadi ini bukan hanya tentang menyelesaikan tugas sehari-hari, tapi sedang mempersiapkan generasi terbaik dengan tangan terbaik. Banyak kok para ibu rumah tangga yang full time maupun yang sebagian begitu ya, sebagian berkarir juga, dia telah menorehkan menghasilkan generasi-generasi terbaik pada zamannya, gitu ya. Seperti ibunya Imam Syafi'i, begitu ya, ibunya janda, tapi karena mungkin karena suaminya meninggal, gitu ya. Nah, dia didik anaknya Imam Syafi'i, begitu ya. Dia didik dengan baik akhlaknya, lalu dia sekolahkan di tempat guru terbaik, maka dia menghasilkan imam yang terbaik, Imam Syafi'i, begitu ya. Banyak kok gitu ya. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga memang capek ya capek gitu. Tapi kita harus ingat bahwa kita sedang mempersiapkan generasi yang terbaik dengan tangan terbaik, tangan kita sendiri. Lalu selanjutnya adalah ikhlas dan sesuai anjuran agama. ILT merupakan pekerjaan yang mulia di hadapan Sang Pencipta. Oke, terima kasih. Sekarang jazakallah khairan kasiran. Masih jam 13.46. Saya ingin banyak berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Mangga ada yang menanyakan dulu? Silakan yang bisa open kamera dan mau mengungkapkan langsung pertanyaannya, saya persilakan. Ada yang mau raise hand atau misalkan di kolom komentar? Ini juga ada nih. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Oh, Bu Hijani, mangga mau menyampaikan sesuatu dulu atau mau bertanya? Mangga. Oke, ini dari Bu Rohana. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kita bisa menjalani tugas rumah tanggaan dengan baik. Apalagi dikatakan sebagai pekerjaan yang mulia. Tadi juga disampaikan bahwa tugas yang banyak ini jangan sampai salah paham bagi suaminya. Sehingga suami hidup semena-mena terhadap rumah tangga yang semestinya itu adalah kewajibannya. Nah, bagusnya materi ini bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk bapak-bapak atau suami gitu ya. Sehingga kita sebagai seorang istri dalam mengerjakan tugas yang banyak itu bisa bekerja dengan ikhlas, dengan senang dan bahagia dunia akhirat. Betul, Bu, gitu ya.
Itu adalah satu fenomena yang menjadi kegalauan kita para narasumber gitu ya, para trainer, para praktisi, para guru di bidang parenting begitu ya. Ini jadi PR besar bagi kita laki-laki itu kalau dengan ilmu parenting, webinar parenting, pelatihan parenting dan semacamnya itu jarang hadir. Kenapa? Ini ada satu penyebab khususnya, salah satunya adalah budaya kita, gitu ya. Memang budaya kita masih terpatri dengan kuat di Indonesia bahwa pekerjaan rumah adalah kewajiban istri, begitu ya, memasak, membersihkan rumah itu adalah kewajiban istri. Walaupun dia tahu bahwa itu adalah kewajiban suami, kadang-kadang karena budayanya seperti itu, ini menjadi PR bagi kita. Cobalah para istri begitu ya, para istri atau ibu-ibu yang sini senggol gitu ya suaminya yang gitu ya ikutan tuh kajian parenting biar tahu sebagai bapak kalau di rumah ngapain gitu ya. Karena kalau dinasihatin pasangan, karena laki-laki itu punya egois yang tinggi begitu ya. Ya, ya jujur saja gitu ya. Kalau saya pun juga mempelajari sendiri begitu ya, mempelajari sendiri. Maksudnya gini, mungkin ketika mendengarkan kewajiban ibu rumah tangga itu dari istri karena mungkin ada egois gitu ya, mungkin tidak mendengarkan. Tapi ketika memang membaca bukunya, buku tentang jadi ayah seperti apa, buku tentang pendidikan rumah itu seperti apa, kalau membaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 gitu ya, kalau misalkan kita tahu surat At-Tahrim ayat 6 bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Oh, ternyata semua itu adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab suaminya, begitu ya. Begitu, Bu Rohana, gitu ya. Coba atau misalkan ada buku parenting, coba ditawarkan kepada suami untuk membacanya, gitu ya. Kadang-kadang memang sangat berat kalau istri ngomong ke suami, gitu ya. Karena egonya tinggi, jadi ditolak, gitu ya. Coba cari alternatif, karena gini, pendekatan istri kepada suami itu setiap keluarga itu berbeda-beda, begitu ya. Ada yang istri memang belak-belakan kepada suaminya, jadi suami itu harus gini 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 gini, jadi ayah itu harus gini gini ada gitu. Tapi ada yang takut, ada juga begitu ya. Ada yang malu-malu, ada juga begitu ya. Nah, bagi yang takut atau yang malu-malu, coba caranya senggol untuk ya, ayo kita anterin mama, misalnya anterin mama ke kajian ini gitu. Pengen ditemenin gitu ya. Nggak mau sendiri. Coba ajak seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti suami dapat ilmu, dapat pemahaman dari pihak ketiga, dari ahlinya gitu, bahwa tanggung jawab rumah tangga itu adalah dari bapak rumah tangga gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Kalau enggak, boleh saya mungkin berdiskusi ya, saya nanya gitu ya. Di sini ada Bu Elis. Halo, Assalamualaikum Bu Elis. Boleh kita diskusi Bu Elis? Waalaikumsalam. Ya, Bu Elis gimana Bu Elis? Mungkin boleh curhat gitu ya kepada ibu-ibu yang lain gimana rasanya jadi ibu rumah tangga ya. Maksudnya gini, maksudnya eh, apakah merasa berat, apakah merasa bahagia? Kalau bahagia, boleh saling berbagi tipsnya seperti apa begitu ya. Eh, Menjadi ibu rumah tangga itu nano-nano ya sebenarnya. Gimana ya? Ada suka dan dukanya. Pokoknya pasti setiap ibu rumah tangga merasakan kayak gimana gitu jadi ibu rumah tangga. Kadang kita kalau misalkan kondisi kita lagi sehat, lagi baik fisik dan mental, alhamdulillah misalkan ya teh kita senang-senang aja alhamdulillah sebagai ibu rumah tangga. Tapi kadang ada saatnya kita juga apa ya namanya
pasti ada satu waktu kita juga merasakan down misalkannya teh. Ada waktunya merasa capek, merasa lelah, merasa ya seperti itulah Pak ya. Tapi alhamdulillah sih untuk selama ini insya Allah dijalani dengan ikhlas, dengan senang, karena anak-anak juga dan suami mengerti seperti itu aja. Siap, siap. Ya, baik. Terima kasih Bu Elis gitu ya. Memang berat ya, karena saya pun begini ya ceritanya. Dulu saya adalah seorang guru gitu ya, seorang guru di sebuah SMP, BDS, SMP swasta di Cimahi gitu ya. Dulu kerja gitu dari pagi sampai sore begitu ya, dari pagi sampai sore. Lalu punya anak satu, dua begitu ya. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu ketika baru punya anak satu ya. Ini sedikit curcol mungkin ya. Dulu juga saya sebagai seorang laki-laki berpikiran bahwa udahlah anak itu diurus sama ibu aja gitu ya, sama istri aja gitu ya. Saya mau pergi keluar gitu. Tapi lama kelamaan ternyata ketika saya bersikap seperti itu, rumah itu seolah-olah berantakan gitu ya. Rumah itu seolah-olah berantakan. Itu punya anak kedua, punya anak ketiga, gitu. Semakin lama semakin berantakan, semakin lama semakin berantakan tuh ya rumah tidak tenang, gitu ya. Rumah tidak tenang, rumah berantakan dan sebagainya. Ya mungkin barangkali karena ada beberapa kalau bagi sebagian wanita dia bisa membersihkan, merapikan rumah dengan baik tanpa ada bantuan suaminya, itu bisa. Tapi bagi sebagian wanita yang lain, gitu ya, karena pola asuh di zaman dulu, gitu ya. Ya kalau saya pernah nanya ke istri itu dulu ya, ini calon istri ini, waktu itu ya, waktu saya ke rumah calon mertua, ini nggak pernah diajak, nggak pernah di dapur. Nah, pada saat itu saya berasumsi nggak pernah di dapur, berarti nggak pernah beres-beres di dapur, nggak pernah masak dan sebagainya. Padahal dia ada seorang perempuan yang sudah berusia 24-an gitu ya. Nah, ketika menikah, karakternya tetap sama gitu ya. Ketika ditinggalkan sendirian, memang rumah itu tidak selesai, tidak rapi lah. Egoismenya laki-laki kan begitu ya. Tidak pengen tuh berangkat aman, tenang, itu pulang-pulang rumahnya rapi, bersih dan sebagainya. Ternyata kenyataannya enggak gitu ya. Ketika setiap saya pulang, oh ternyata berantakan, berantakan mendidik anak, berantakan ngurus rumah dan sebagainya. Nah pada saat itu saya menyadari satu hal, sebenarnya rumah itu tanggung jawab siapa sih gitu ya. Saya baca-baca tuh, dulu baca-baca buku-bukunya, parentingnya, buku tentang tanggung jawab suami. Jadi memang saya baru memperdalam bagaimana jadi suami dan jadi ayah itu setelah punya anak kedua. Ini paling cepat. Jadi anak ke satu masih bingung gitu ya. Jadi ayah seperti apa ya gitu ya. Lalu anak kedua mulai gelisah. Ini kenapa ya? Padahal kan menurut adat istiadat, saya dulu pikirannya gitu. Menurut adat istiadat budaya Indonesia, suami itu keluar rumah, pulang istri jadi suami keluar, istri di rumah, rumah beres gitu ya kan, pengennya gitu. Tapi ketika setelah baca-baca buku gitu, setelah mendengarkan kajian para ulama, kajian para ustadz, terbalik, justru tanggung jawab rumah itu adalah tanggung jawab bapaknya gitu ya, suaminya gitu. Dan bahkan mendidik anak itu adalah tanggung jawab bapaknya gitu ya. Oh iya, ternyata dari situ. Sehingga dari situlah sampai anak kedua dan anak ketiga saya komunikasi dengan istri, diskusi gitu ya. Sudah punya anak tiga, apa yang akan kita lakukan? Apakah akan sama-sama bekerja di luar? Karena istri saya juga bekerja. Istri saya bekerja. Apakah sama-sama bekerja di luar atau salah satu harus di rumah? Gitu ya. Kalau bekerja di luar, dua-duanya bekerja di luar itu resikonya apa? Ya kita diskusi. Resikonya anak terbengkalai gitu ya. Itu salah satu poin yang utama gitu ya. Rumah berantakan dan sebagainya.
Kalaupun harus ada asisten rumah tangga, walaupun kita sanggup membayar gitu ya, walaupun kita sanggup membayar, kayaknya nggak pas deh gitu ya. Oke lah kalau asisten rumah tangga ngurusin cuci piring bisa ditangani, tapi kalau untuk urusan pendidikan anak enggak gitu ya. Itu pemikiran kita, diskusi kita dulu. Sehingga terjadilah satu kesepakatan yang cukup panjang gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan ekonomi juga begitu ya, berbagai pertimbangan ekonomi juga. Akhirnya saya memutuskan untuk di rumah gitu ya. Memutuskan di rumah tanpa menghilangkan kewajiban sebagai seorang pencari nafkah. Artinya dulu guru, sekarang wirausaha gitu ya. Sekarang wirausaha di bidang percetakan, tapi sambil ngasuh gitu ya, sambil ngasuh anak-anak ketika ibunya tidak ada, ibu dari anak-anak itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya selama ada ibunya, ya berusaha semaksimal mungkin untuk ibunya memberikan ilmu kepada anak-anak, mendidik anak-anak gitu ya. Tapi ketika ibunya bekerja di luar, maka saya selaku yang punya kewajiban gitu ya, penanggung jawab, yang menjaga anak itu dengan baik supaya tetap pada fitrahnya Allah, fitrah kebaikan gitu ya. Gitu Bu, Bapak Ibu sekalian. Boleh Bu Alia? Halo, Assalamualaikum Bu Alia. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu Alia sehari-hari ngapain aja gitu ya? Apakah ibu rumah tangga sambil bisnis, atau ibu rumah tangga sambil berkarir, atau ibu rumah tangga full time gitu ya? Afwan, Kedua. sebelumnya saya masih calon istri. Oh, Oke. calon Iya, istri. calon Siap, istri siap, tahun siap, ini, siap. insya Allah tahun depan menuju. Ya, Iya. siap, siap, siap. Ya, Jadi baik. kebetulan sekarang saya masih usaha aja, belajar ingin mengetahui terkait Siap, ibu siap, rumah siap. tangga. Sekarang bekerja Iya, sambil terus mencari ilmu kajian. siap, siap. Bu Alia dari mana ya asalnya? Cimahi. Dari Cimahi, ya. Oh, siap, siap. Alasan enggak Ya, setelah jadi gitu, bulan umrah sudah. Bu Alia gitu ya. Bagus ya. Memang saya ada sedikit fenomena, gitu ya, sedikit fenomena yang saya amati gitu ya. Kalau perempuan itu dia belajar sebelum terjadi, gitu ya. Misalkan tadi Bu Alia belum jadi istri tapi sudah belajar jadi istri itu harus seperti apa, gitu ya. Ya kan kewajiban istri itu ada 3. Pertama, melaksanakan sholat, melaksanakan 5 waktu sholat, gitu ya. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah taat pada suami selama itu kebaikan gitu ya. Jadi kalaupun misalkan taat, kalau suami menyuruh pada kebatilan yang jangan diikuti. Tapi selama itu suami mengajak kepada kebaikan, yaitu diikuti gitu ya. Dan selama mampu gitu ya. Karena kebaikan juga kalau nggak mampu juga sulit gitu ya. Ngajak umroh gitu ya, ayo umroh gitu ya. Kalau nggak mampu ya nggak mampu gitu ya. Begitu. Jadi eh, sedangkan laki-laki, kalau pengalaman saya ya, ini pengalaman saya pribadi, kejadian dulu baru belajar gitu ya. Memang terbalik gitu ya. Dan kemungkinan besar kenapa laki-laki itu tidak belajar, ya mungkin bisa jadi masalahnya belum datang. Tapi itu juga sesuatu kesalahan yang besar gitu ya. Seidealnya ilmu dulu baru praktek. Kalau misalkan calon suami, belajar dulu tentang bagaimana tata cara jadi suami. Kalau misalnya ada calon ayah, berarti belajar dulu bagaimana menjadi seorang ayah. Itu idealnya begitu. Tapi memang realita berbeda begitu ya. Kebanyakan laki-laki ya sama aja dicek di sekolah begitu ya. Kalau saya perhatikan di sekolah dulu, saya guru gitu ya, ngajar, sesederhana begini. Perempuan itu antusias belajarnya bagus, relatif bagus gitu ya. Rata-rata hampir bagus, rata-rata bagus gitu ya. Sedangkan laki-laki gitu ya, ya karena merasa nggak butuh, jadi nggak belajar gitu. Nah ini juga menjadi PR bagi kita. Kenapa ya laki-laki itu padahal kan ditakdirkan jadi pemimpin, tapi daya belajarnya kurang gitu. Ini jadi PR besar bagi kita semua, para orang tua, gimana supaya anak-anak kita dari mulai lahir sampai nanti besar, daya juang belajarnya itu tetap bagus, tetap baik, tetap optimal. Nah, saya memperhatikan salah satunya adalah kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak
memuaskan keingintahuan anak, gitu ya. Misal dulu kayaknya anak kita masih sekitar 3 tahun, 4 tahun. Anaknya bertanya tentang beragam macam hal, karena orang tuanya sibuk, itu tidak mau menjawab pertanyaan dari anak itu. Lama-kelamaan, anak itu jadi malas nanya sama orang tuanya, gitu ya. Akhirnya cari tahu sendiri pun juga belum jawabannya nggak benar, gitu ya. Atau tidak pasti benar. Nanya sama teman juga sama-sama tidak tahu atau asal jawab. Nah, jadi PR kita adalah kita sebagai orang tua, ketika anak bertanya apapun, maka puaskanlah rasa keinginan tahu anak. Tentang apapun. Tentang kenapa mangga itu jatuh, kenapa matahari itu terbenam, kenapa cara masaknya begitu, kenapa cara motongnya begitu. Walaupun itu bukan keahlian dia, tapi karena rasa ingin tahunya besar, jadi kita sebagai orang tua harus memenuhi rasa keinginan tahu, memenuhi rasa keingintahuan anak itu, supaya nanti ketika dia besar, dia juga tetap daya juang belajarnya, daya juang keingintahuannya itu tidak pernah terputus. Kadang-kadang siswa itu malas belajar karena dari rumahnya tidak dibiasakan untuk terus bertanya, terus belajar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Oke, Mangga, ada lagi yang tanyakan? Kita masih ada waktu 20 menit lagi, kurang lebih. Di sini juga ada Mama Patih, Mangga, ada yang tanya ke Mama Patih, boleh diskusi ya, boleh menyampaikan sharingnya, tips-tipsnya jadi ibu rumah tangga seperti apa gitu ya, berat atau gimana gitu. Iya, Pak. Suaranya jelas nggak, Pak? Suaranya jelas. Jelas, jelas. Mungkin sedikit apa jadinya curhat sih apa ya? Kan saya jadi background keluarga yang bukan paham agama ya. Dan sekarang tuh kan lagi nyari sama-sama dengan suami itu nyari ilmu untuk diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari gitu, terutama ke anak gitu. Cuman yang saya rasain itu budaya patriarkinya tuh masih ada. Jadi 70% lah Pak ininya budayanya gitu. Contohnya dalam pekerjaan rumah tangga misalnya gitu. Apa salah nggak sih saya nuntut gitu untuk misalnya membantu meringankan seperti itu gitu ke suami gitu kayak gitu. Dan tadi teh pengen apa ada kajian khusus untuk suami sih Pak. Bagaimana gitu budaya patriarki ini teh bahayanya apa seperti itu gitu sih. Pengen kayak gitu karena banyak juga ilmu-ilmu parenting sih yang udah saya dapat dan yang saya rasa itu prakteknya memang harus sabar sih intinya mah gitu kayak gitu sih Pak. Baik. Terima kasih Mama Patih ya gitu ya. Jadi analoginya seperti ini Mama Patih begitu ya. Budaya itu kan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia gitu ya. Sudah terpatri di dalam alam bawah sadarnya. Dulu misalkan kalau misalnya ada seorang laki-laki menikah di usia 25 tahun gitu ya. Berarti kan 0 sampai 25 tahun itu dia belajar bahwa ayah itu pergi keluar, urusan rumah adalah urusan ibu gitu ya. Ya saya juga paham gitu ya sebagai seorang laki-laki gitu ya. Dulu mungkin saya berpikir dari 0 sampai 26 tahun gitu ya. Kan kalau saya dulu 0, 1, 2 mungkin nggak ingat ya. Tapi kalau misalkan usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ingat bahwa ternyata yang beres-beres rumah, yang masak, yang ngurus anak, yang nenenin, yang ngasih makan, yang nyuapin, yang nyuciin baju dan segala macam adalah ibu saya gitu ya. Bapak saya ngapain? Bapak saya jualan. Pokoknya jualan, 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 jualan gitu ya. Itu kan ilmu itu, budaya itu sudah terpatri di dalam jiwa diri laki-laki begitu ya selama 26 tahun. Dan misalkan tadi ternyata ketika nikah sama seorang istri lalu dikasih tahu suami justru tanggung jawab rumah tangga itu adalah urusan suami ya, maksudnya tanggung jawab suami. Ya, berarti kan di usia 27 tahun baru belajar, nggak bisa langsung dipraktekkan begitu ya. Karena ada alam bawah sadarnya selama 26 tahun itu
dia melihat bahwa laki-laki itu keluar, perempuan itu di rumah, begitu ya. Memang itu harus sabar. Itu harus sabar. Merubah seseorang itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, gitu ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, begitu ya. Dan saya pun juga ketika belajar membaca buku itu tidak mudah, gitu ya. Menerima ikhlas, gitu ya. Ini menerima ikhlas, wah saya di rumah nih, jadi bapak ngapain gitu ya di rumah gitu ya. Nanti dianggap sama warga apa gitu ya, sedunia terbalik gitu ya. Tapi ya setelah dipelajari, dipraktekkan sedikit demi sedikit, dan tentu dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah, ternyata memang kewajiban bapak adalah sebenarnya mengurus rumah, ya, terus istri jadi kayak permaisuri gitu ya, dilayani oleh suami. Justru harusnya istri dilayani oleh suami begitu ya, ketika dia mampu gitu ya, karena memang kewajiban gitu ya. Ketika istri melayani suami itu dalam rangka taat, dan itu bukan kewajiban, namanya kewajibannya kewajiban taat ya dalam kebaikan gitu. Tapi peran sesungguhnya tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban urusan rumah, urusan anak-anak, urusan istri kan adalah suami gitu. Nah, saya eh, apa ya, Mama Pati begitu ya, ya terus tetap sabar dan terus mengajak suaminya untuk belajar terus gitu ya, belajar terus dalam rangka mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada perubahan gitu. Karena perubahan itu tidak bisa langsung 100% Mama Pati gitu ya. Apalagi laki-laki yang punya egois sendiri dan budaya patriarki di Indonesia yang masih kental gitu ya. Ya itu pertama. Jadi suami itu milik Allah dan hidayah itu milik Allah gitu ya. Jadi kita sebagai seorang istri, kita berikhtiar membawa suami ke kajian parenting, mudah-mudahan suaminya berubah. Padahal hidayah itu adalah milik Allah. Jadi lalu kita berdoa sebagai seorang istri, ya Allah sadarkan suami saya untuk membantu meringankan pekerjaan saya di rumah. Kita ikhtiar mendoakan kepada Allah gitu ya. Tapi balik lagi hidayah itu milik Allah gitu ya. Karena suami itu milik Allah gitu ya. Jadi perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, mengajak suami, bahkan kalau perlu beli buku tentang keayahan. Banyak kok buku tentang keayahan. Eh, ka- Salah satunya banyak, kalau misalkan saya punya buku catatan ayah dalam pengasuhan. Catatan ayah dalam pengasuhan itu lebih menggambarkan bahwa ini loh yang bisa dilakukan ayah kepada anak dan keluarga gitu ya. Artinya lebih ke arah sana gitu ya. Supaya para bapak itu bahwa justru tanggung jawab anak itu ada pada ayahnya. Kalau ayahnya hebat mendidik anaknya, karena kan mendidik anak itu harus langsung, tidak bisa diwakilkan gitu ya. Anak itu perlu didikan seorang ayah. Kalau ibu mendidik anak itu sudah biasa, ayah mendidik anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini sedikit melebar ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit melebar bahwa di Indonesia adalah padarlos tingkat 3 begitu ya. Apa maksudnya padarlos? Artinya ketidakhadiran ayah, ketidakhadiran peran ayah terhadap anak. Mau ayahnya ada di rumah ataupun di luar, anak merasa tidak ada, gitu ya. Anak merasa bahwa ayahnya tidak ada atau tidak berpengaruh. Nah, ini menjadi catatan penting. Padahal di dalam Al-Quran, 11 dialog dari 14 dialog orang tua kepada anak, 11 dialog itu ada antara ayah dan anak. Dialog tentang keimanan dan sebagainya itu adalah antara ayah dengan anak, begitu ya. Jadi sungguh besar peran ayah kepada anak. Kalau bagus di rumahnya, anaknya akan terlahir menjadi generasi yang kuat, tangguh, hebat, dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang kajian keayahan. Ayo Bu, gitu ya. Ajak para ibu-ibu yang lain untuk mencolek suaminya, gitu ya. Kita bikin janji, kita bikin acara tentang keayahan, tentang suami, begitu ya. Dan pastikan Acaranya itu ayah-ayahnya Pak, jangan Zoom, ketemuan gitu misalnya. boleh Bu, boleh. Ayo. Kayak gitu jadi apa? Biar misalnya di mana gitu acaranya gitu. Sambil makan atau apa gitu misalnya. Nanti disampaikan ke suami gitu, ke para suami gitu.
Boleh? Ya, jadi curhat maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, Bu, gitu ya. Mm-mm. Eh, bisa dimulai dari ibu-ibu sekalian ya. Saya gini ya. Saya membuat komunitas ayah cerdas gitu ya. Tapi karena bekerja sendiri, jadi tidak mampu menggait para ayah, para suami untuk hadir gitu ya. Yang datang ibu-ibunya doang. Nah, ini salah satu cara begitu ya. Ayo kita bikin acara Mama Patih ini karena di Cimahi mungkin ya. Kita bikin aja kepanitiaan khusus, misalkan kita bikin rancangan, nggak apa-apa panitianya ibu-ibu aja gitu ya. Panitianya ibu-ibu aja, kita bikin misalkan contoh ya tanggal 25 kita gathering, Bu, gathering gitu ya. Gathering keluarga cerdas atau misalkan atas nama sekolah, gathering TK Halefa ya, Bu, karena kita satu sekolah TK Halefa di masa di Ewik misalkan. Kita datang, kita ajak keluarga kita gitu ya, ibu-ibu dan anak-anak dan bapaknya, karena biasanya kalau ibunya pergi anaknya pergi, minta diantar ke Ewik ya, ekowisata Cimenteng gitu ya, suaminya harus ikut gitu ya. Nah ketika di sana ibu dan anak bermain gitu ya, suaminya suruh diskusi sama Ayah Zaid gitu ya, kita bikin diskusi tentang suami itu harus seperti apa. Dan itu bisa dilakukan sebulan sekali gitu ya. Ya minimal saat ini kita lakukan sebulan sekali. Tapi panitianya, karena saya juga tidak bisa melakukannya sendiri Bu gitu ya. Mempersiapkan tempat, mempersiapkan kalau perlu ada konsumsi gitu ya. Wah konsumsinya buat farm gitu ya. Ngambil dari masing-masing keluarga, hayu gitu ya. Kita bikin acara bareng-bareng gitu ya. Kalau perlu kita diskusi gitu ya. Kita ketemuan bikin acara gathering bareng-bareng. Ya temanya misalkan penelitian tentang ayah terhadap anak. Itu di buku catatan ayah dalam pengasuhan itu ada betapa besar pengaruh ayah kepada anak kalau itu diperangkat secara maksimal gitu ya. Salah satunya contoh adalah begini. Kalau ada anak laki-laki SMA hari ini gitu ya, bersikap lemah gemulai, em, saya bisa memastikan, bukan bisa memastikan ya, hanya pengamatan lah ya, pengamatan saya, pengamatan bisa salah bisa benar ya, kemungkinan dia tidak dekat dengan ayahnya karena kelaki-lakian itu ada pada ayahnya. Kemungkinan besar dia lemah gemulai itu karena terlalu dekat dengan ibunya, begitu ya. Dalam hak segala hal gitu ya, di rumahnya. Artinya tidak mendapatkan pendidikan fitrah keayahan. Jadi kalau misalnya sekarang ada anak-anak laki-laki SMA, kuliah gitu ya, lemah gemulai gitu ya, lemah gemulai. Ya lemah gemulai kayak perempuan, itu berarti ada penyimpangan fitrah ke laki-lakiannya. Dan itu berarti cek aja dekat nggak sama ayahnya gitu ya. Kalau nggak dekat ya memang kayak gitu gitu. Artinya pendidikan itu kan proses panjang. Suri tauladan itu kan prosesnya panjang sekali. Gitu ya, Mama Patih. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Mungkin ajak ibu-ibu yang lain gitu ya. Karena kalau saya sendiri agak sungkan mungkinnya ngajak ibu-ibu yang lain, tapi kita bisa ngumpul bareng-bareng. Gimana kalau kita bikin gathering keayahan. Jadi pokoknya suami suruh datang aja. Begitu di sana, wow gitu ya, temanya tentang ayah. Mungkin Mama Patih kejawab, ada yang kurang? Ya udah, Pak. Paling ya itu mah ilmu sabarnya aja. Ya, Ya, ya ilmu sabar dan memang harus diusahakan Mama Patih gitu ya. Kalau bisa kita bikin gitu. Mudah-mudahan kita bisa bikin bareng kegiatan di Cimahi. Ini selain Mama Patih yang di Cimahi ada siapa aja di sini? Bu Alia, Cimahi. Bu siapa lagi ya? Muhammad Toha Bandung ini siapa? Bu Ika. Nah, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau yang mau curhat begitu ya? Di sini ada Bu Siti, ada Bu Amina, Bu Amisa, Bu Intan, Bu Ika, Bu Ayu Rahma,
Bu Nur Hidayah, Bu Zahra Yasin, Citra Dewi, Bu Nancy, Bu Khalila, Bu Rahana, Bu Nurmala gitu ya. Nah, sambil menunggu ada yang menanyakan atau tidak, saya akan bagi IG Ibu gitu ya. Ini ada Instagram keluarga cerdas underscore gitu ya. Di sana banyak informasi tentang ruang belajar dan diskusi bagi orang tua. Ada informasi-informasi kajian, informasi tentang gara-gara warisan gitu ya. Jangan jadi bapak jangan seperti ini. Ambil sayapnya aja ya, biar banyak buat adik. Pahanya ada 2 kok, Mas. Gak apa-apa, pisahin aja buat adik. Mbak. Pahanya udah dipisahin tuh. Oh. Iya. Iya. Bisa gak sih? Sekali aja kalian nggak mojok-mojokin dia. Bapak bisa nggak sekali aja dia salah, Bapak akuin salah. Nggak bisa kayak gini ya, Pak. Masa sekarang desa saya mau dikasih gitu aja ke bandar narkoba? Ini demi adik kamu, Dam. Semuanya aja selalu buat Diki. Aku harus ngapain lagi ya supaya bisa dianggap anak sama bapak? Dari kecil loh aku selalu ngalah. Semua kemauan bapak aku turutin. Semua, Pak. Sampai Adam gak jadi apa-apa. Tapi untuk anggap Adam ada aja. Bapak gak bisa kan? Nah, itu kan ketika ayahnya tidak berlaku adil, gitu ya. Tidak berlaku adil. Cek masuk ya suara saya, kedengaran? Ayahnya tidak berlaku adil pada anaknya jadi saling menyalahkan gitu ya. Ini juga kenapa ibu itu mulia, gitu ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kita. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak terima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat ada tajam, luka jadi. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama, yang agak bagus. Nah, ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Bu, Ibu rumah tangga itu mulia karena memang dia bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi seorang yang luar biasa, gitu ya. Luar biasa gitu. Ini juga yang di pikiran kamu itu cuma main terus. Kamu nggak lihat apa sama emak? Susah payah nyekolahin kamu. Kamu pikir itu gampang itu? Maaf, Mak. Salah. Masuk kamar, Is. Abah, Ara nggak mau ulang tahun lagi. Ara mau 7 tahun aja. Kenapa emang? Kalau Ara udah umur 13 tahun,
Abah pasti marah-marah ke Ara ke Teteh sekarang. Ara nggak suka Abah marah. Yang di pikiran kamu itu cuma main. Ya, itu beberapa postingan yang kita sampaikan di Instagram gitu ya. Jadi ayah jangan marah-marah gitu ya demi kebaikan anaknya supaya bonding antara ayah dengan anak itu selalu dekat gitu ya. Salah satunya adalah jangan marah gitu. Termasuk ibu kepada anak juga jangan usahakan untuk tenang gitu ya, untuk tenang, jangan sampai marah karena marah itu kan sesuatu energi negatif gitu ya. Kalau ibu itu marah, anak 3 kali marah gitu ya. Kalau ibu itu sedih, anak 3 kali sedih gitu ya. Kalau istri itu sedih dan marah, suami juga merasa ikutan sedih dan sebagainya. Ya kalau memang suaminya peka ya gitu ya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada yang tanyakan lagi, nanti kalau ada yang tanyakan bisa tanyakan langsung di kolom chat atau di grup webinar Ibu Rumah Tangga Itu Mulia. Jadi jangan sampai patah semangat. Ibu rumah tangga itu mulia karena perannya sangat besar. Saya juga memahami bahwa ngurus rumah itu sulit gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Membersihkan rumah itu capek begitu ya. Mendidik anak itu lelah gitu ya. Dan kadang-kadang depresi gitu ya. Lelah tidak ada hentinya gitu ya. Hanya tidur, bisa istirahat dan ya dapat tidur siang aja alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan mendidik anak itu lelah, mendidik melelahkan dan sebagainya. Pekerjaan tidak pernah selesai dan selalu berulang-ulang gitu ya. Pekerjaannya terus berulang-ulang, ya balik lagi ke dapur dan sebagainya. Dan itu kita niatkan untuk Allah, mendapatkan ridha Allah. Kita niatkan untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita tetap hati ikhlas gitu ya. Kalau bekerja dengan baik di rumah, insya Allah fisik dan jiwa kita akan baik gitu ya. Dan silakan ditayang para pasangannya, suaminya, rumah itu tanggung jawab suami. Setidaknya luangkan waktu untuk membereskan rumahnya, membereskan anak-anaknya begitu ya. Karena kita sebagai manusia satu sama lain harus saling menasihati. Suami menasihati istri dan istri menasihati suami. Ayah menasihati anak, anak juga harus menasihati ayahnya. Tentu semuanya dengan cara yang baik. Suami menasihati istri dengan cara yang baik, istri menasihati suami dengan cara yang baik, anak menasihati ayah dengan cara yang baik, ayah menasihati anak dengan cara yang baik. Itu memang tidak mudah, tapi perlu diikhtiarkan, perlu didoakan, dan perlu dimintai dimintai kekuatan, minta kekuatan kepada Allah untuk kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, melaksanakan tugas-tugas kita, melaksanakan kewajiban kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak, memberikan harta rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, memberikan rezeki kesehatan fisik dan jiwa yang sempurna, gitu ya. Memberikan rezeki anak-anak yang soleh yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia dan mendapatkan rahmat lil alamin, mendapatkan ketenangan, mendapatkan hidayah adalah rezeki yang paling besar dibandingkan yang lain, mendapatkan rezeki keimanan yang semakin kita kepada Allah SWT. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa membawa manfaat serta membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ayah Jahid yang telah memberikan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan ilmu dan keberkahan kepada beliau. Juga terima kasih kepada Ayah Bunda semua yang sudah hadir dan menyimak materi ini dengan penuh antusias. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan terus meneladani
perjuangan Rasulullah setiap langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Sampai jumpa di kajian berikutnya dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa ya Bunda follow Instagram keluarga cerdas @keluarga cerdas_. Bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kameranya ya Bunda, kita foto bareng dulu. Boleh dibuka kameranya ya Bunda. Ya baik, terima kasih. Mungkin kita tutup aja juga ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Tena Piska yang sudah memimpin acara kita hari ini.